Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Blue Ocean. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Risa Dewi Ambarwati, dengan NPM 190001. Yang kedua yaitu ada Muhammad Zaki Hakiki dengan NPM 190013. Lalu ada Aisyah Nuryanawati dengan NPM 190019. Lalu ada Revananda dengan NPM 190023. Lalu ada Tri Indah Nugraheni dengan NPM 190039. Dan yang terakhir yaitu ada Khofifah Lailatul dengan NPM 190165. Ketika aku bermain musik pada tahun 2008, seorang pianis Irak berusia 17 tahun ingin menciptakan negara pertamanya orkestra pemuda nasional dan perjalanan dengan itu di luar negeri, di mana untuk memulai menggunakan internet. Yuhal mengulurkan tangan untuk menemukan konduktor. Paul Macalindin, konduktor Skotlandia dan musisi klasik yang terlatih, merespon dan ditandatangani untuk memimpin National Youth Orchestra Irak atau NYOI daripada fokus pada keunggulan teknis dan kecanggihan musik. NYOI akan fokus pada kekuatan musik untuk menyembuhkan, menjembatani, membagi terdalam, dan menampilkan kemuliaan tersembunyi dari warisan yang kaya Irak tujuan ini. Paul mengurangi ketergantungan orkestra pada keunggulan musik dan repertoar Eropa canggih, dan dihilangkan solois tamu terkenal dan konduktor tamu yang secara dramatis menjatuhkan struktur biaya. Hasilnya, NYOI dikenal sebagai Braves orkestra di dunia. Menarik penonton baru yang belum pernah pergi ke konser musik klasik sebelum dan menikmati salah satu berikut media terbesar sosial dari setiap orkestra muda. Lebih dari itu, ini menunjukkan orang-orang muda Irak mereka bisa menciptakan narasi yang berbeda untuk negara mereka yang lain dari satu kerusakan, kebencian, dan perang satu perdamaian, harapan, dan solidaritas. Paul Macalindin cerdas dan konduktor yang baik. Dia pekerja keras, berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan memiliki gairah untuk membuat perdamaian. Dia akan menjadi pertama yang mengakui meskipun bahwa dia bukan jenius atau pengusaha khas Anda. Dalam banyak hal, Paul adalah seperti kebanyakan dari kita. Namun, meskipun kendala organisasi mulai dari sumber daya sedikit keterbatas atas bakat, Paul dan anggota yang lainnya mengembangkan strategi yang baik, biaya kreatif yang rendah, memungkinkan orkestra untuk berdiri terpisah dengan persaingan dunia. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Khofifah, yaitu tentang cerita bagaimana usaha kentang goreng dari orkestra ke pembuat kentang goreng ini. Nah, sebelumnya grup SEB ini berdiri di tahun 1857. Nah, saat itu mengalami persaingan yang sangat ketat, ditambah saat itu minyak goreng itu di Prancis mengalami kenaikan harga yang sangat banyak. Hal ini adalah masalah bagi seorang pebisnis. Nah, kemudian Christian dan timnya itu mengidentifikasi dan menganalisis dari kejadian tersebut. Kemudian ini mendapatkan sebuah ide atau wahyu dalam identifikasinya, yaitu yang pertama adalah kentang goreng segar itu perlu digoreng. Yang kedua adalah membutuhkan banyak sekali minyak. Nah, apalagi minyak goreng itu terkesan tidak sehat dan bisa menggemukkan. Kemudian Christian dan tim ini membuat sebuah mesin pembuat kentang goreng yang pertama di Prancis yang diberi nama yaitu Actifry. Nah, dalam pembuatan mesin ini akan menghasilkan kentang goreng yang sangat renyah, sehat, dan rendah kalori, tapi hanya menggunakan 1 sendok makan minyak untuk membuat 2 pons kentang goreng. Nah, akhirnya Actifry ini menjadi mesin kentang goreng yang menjadi pemimpin di pasar global. Nah, ada kaitan cerita ini terhadap pergeseran Blue Ocean, di mana proses ketika organisasi atau perusahaan berada di pasar yang penuh kompetisi dan tekanan, maka akan bergeser ke pasar baru tanpa persaingan, di mana Actifry yang dulunya berada di era penuh tekanan saat menjadi bisnis kentang goreng, kini menuju ke pembuat
Actifry yang tidak memiliki pesaing sama sekali dan menjadi pemimpin pasar global. Begitu. Dan yang selanjutnya yaitu hadiah dari kesempatan kedua. Banyak negara saat ini menginginkan meningkatnya kriminalitas, penjara penuh sesak, dan tingkat residivisme tinggi. Implikasi dari situasi ini sangat besar. Hal ini mahal untuk pembayaran pajak. Ini mengancam keamanan warga negara. Hal ini melemahkan orang-orang yang telah berpaling ke kejahatan dan tidak bisa keluar dari lingkungan setannya. Hal ini juga memilukan bagi keluarga mereka. Ketika pemerintah, misal Malaysia, menghadapi tantangan yang tepat ini pada tahun 2010, itu mengakui bahwa hanya pergeseran dalam strategi dan fokus organisasi bisa mematahkan lingkungan setan, pernahanan, dan mengurangi kejahatan. Nah, untuk itu, pemerintah beralih ke National Blue Ocean Strategy Summit. Pemerintah telah menciptakan Summit NBOS atau National Blue Ocean Strategy pada tahun 2009 untuk merintis strategi inovatif dan praktek-praktek baru yang dapat mencapai dampak sosial yang tinggi dengan biaya yang rendah. Setiap bulan, KTT NBOS menyatukan para pemimpin nasional seperti Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Menteri top lainnya, serta pegawai negeri tingkat tinggi, termasuk dari aparat keamanan bangsa. Tergantung pada masalah ini, peserta KTT bervariasi dan para pemimpin sektor swasta yang terkait juga terlibat. Kemudian slide 7, pada pusat-pusat CRP, Kementerian Pertanian dan Perguruan Tinggi dibawa untuk memberikan penilai tinggi pelatihan kejuruan dalam budidaya ikan dan menanam tanaman hasil tinggi, yang kemudian dijual di pasar terbuka. Para napi mendapatkan dan menyimpan uang melalui penjualan produk yang mereka hasilkan. Nah, pelatihan tersebut tidak hanya mengajarkan keterampilan yang berharga, tapi juga menunjukkan perilaku minor ini alternatif keuangan untuk kejahatan. CRP juga menjangkau melalui Komisaris Hak Asasi Manusia untuk anggota keluarga napi, mendorong kontak lebih teratur dan bahkan menyediakan fasilitas perumahan terdekat untuk memungkinkan mengunjungi keluarga untuk tinggal lebih lama. Kunjungan di penjara konvensional biasanya terjadi di balik jendela kaca selama 30 menit. Sebaliknya, di pusat-pusat CRP, narapidana dan pasangan mereka dan anak-anak diperbolehkan untuk tidak hanya memeluk dan memegang satu sama lain, tapi juga bermain bersama. Ini menyembuhkan luka dan mengingatkan napi berapa banyak mereka dicintai dan berapa pentingnya rehabilitasi mereka. Setelah rilis, Departemen Sumber Daya Manusia memberikan tahanan dengan layanan pencocokan pekerjaan dan pinjaman yang tersedia dari Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Pengembangan Masyarakat jika mereka ingin memulai bisnis mereka sendiri. Kemudian slide 8, hasilnya CRP disampaikan lompatan nilai untuk tahanan, keluarga mereka, dan masyarakat sekaligus menjaga biaya kerendah pemerintah. Berikut adalah fakta-fakta, yaitu sejak pusat CRP dimulai pada 2011, tingkat residivisme untuk penjahat kecil telah turun sekitar 90% dan berdiri di berapa 0,6% dari California penjara. Keluarga mereka senang, masyarakat lebih aman, adapun biaya dibandingkan dengan penjara konvensional, pusat CRP adalah 85% lebih murah untuk membangun dan 58% lebih murah untuk dijalankan. Berdasarkan tingkat rehabilitasi saat ini, CRP diharapkan untuk memberikan lebih dari 1 miliar US dollar di mengurangi biaya dan manfaat untuk masyarakat di dekade pertama. Bagaimana CRP mengubah kehidupan mantan narapidana, memberikan mereka harapan, martabat, dan alat untuk memulai kembali kehidupan mereka dan menjadi masyarakat yang produktif. Kemudian di slide 9, dari pasar bersaing untuk membuat pasar.
strategi samudra bersaing pasar atau merah untuk berhasil, sebuah organisasi harus membuat nilai biaya trade-off. Hal ini dapat menonjol baik dalam nilai yang disebut diferensiasi, itu ada di posisi 1, atau dalam biaya rendah, yaitu di posisi 2. Pada tepi ini, semua pemain industri memiliki sama produktivitas rasio nilai biaya. Oleh karena itu, perubahan nilai pembeli dan biaya terkait positif, lebih dari satu tentu berarti lebih dari yang lain. Apa artinya ini adalah bahwa untuk strategi samudra bersaing pasar atau merah untuk berhasil. Tapi itu tidak dapat menonjol di kedua. Jika korban organisasi diposisikan di belakang industri ini perbatasan produktivitas itu, pasti akan mengungguli para pesaingnya diposisikan di perbatasan. Oleh karena itu, fokus strategis adalah tentang bagaimana untuk bersaing dan menang dalam ruang pasar yang ada. Slide yang berikutnya yaitu perjalanan menuju Samudra Biru. Pada dasarnya, perekonomian negara-negara maju memasuki fase baru yang menimbulkan tantangan baru. Itu bergeser dari situasi permintaan yang melebihi pasokan setelah Perang Dunia Kedua ke permainan yang lebih ketat. Ini berarti persaingan yang semakin besar. Amerika merupakan sebuah perusahaan yang mungkin pertama kali merasakan beban dari tantangan yang muncul ini. Tetapi kami yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum perusahaan di seluruh negara maju juga akan menghadapinya, termasuk negara Jepang. Dengan meningkatnya kejelasan dan fokus, pertanyaan penelitian kami muncul, khususnya pada bagaimana sebuah perusahaan dapat keluar dari samudra merah persaingan berdarah ini, kemudian apa yang diperlukan untuk menjangkau lebih dari yang terbaik untuk menciptakan ruang pasar baru dan menjadikan persaingan yang tidak relevan. Alasan mereka seperti ini. Budaya kita birokratis dan resisten terhadap perubahan. Di mana kita bisa memulai proses ini dan bagaimana kita membuat orang membeli ide dan membawa mereka. Pengalaman masa lalu telah mengajari bahwa berapapun kreativitas ide dan upaya perubahan mereka, tidak ada perubahan yang akan terjadi kecuali pada unsur manusia diperhatikan. Untuk memastikan perubahan yang sukses, mereka ingin mengetahui bagaimana memenangkan kepercayaan dan kerjasama orang-orang mereka, meskipun menghadapi rintangan organisasi. Untuk menghadapi tantangan penelitian baru ini, kami mulai mempelajari mereka yang telah menerapkan teori dan metodologi kami pada organisasi mereka untuk menciptakan dan menangkap Samudra Biru. Mereka itu termasuk dan organisasi seperti Paul McAclean dan National Youth Orchestra of Iraq, Christian Group dan timnya di grup SAB dan NPOS Summit Pemerintah Malaysia yang telah membuat dan mengimplementasikan lebih dari 100 proyek nasional Samudra Biru sejak dimulainya yang ke-11 pada tahun 2009. Yang selanjutnya yaitu mengenai 3 komponen utama pergeseran Samudra Biru yang sukses. Komponen pertama adalah mengadopsi perspektif Samudra Biru, sehingga Anda memperluas cakrawala dan mengubah pemahaman Anda tentang di mana peluang berada. Organisasi yang membuka batas nilai biaya baru berpikir secara berbeda. Artinya, mereka memikirkan hal yang berbeda dari mereka yang hanya berfokus pada persaingan di pasar mereka saat ini. Mereka mengajukan pertanyaan yang berbeda untuk melihat dan memahami peluang dan risiko dengan cara yang segar dan inovasi. Perspektif yang tepat sangat penting. Bagi kebanyakan dari kita, tidaklah cukup untuk benar-benar memahami dan membuka perbatasan nilai-nilai yang baru. Ini merupakan salah satu tantangan yang besar yang dihadapi oleh suatu organisasi. Mereka ingin keluar dari Samudra Merah. Mereka ingin membuat pergeseran Samudra Biru, bahkan mungkin memilih perspektif Samudra Biru. Namun, mereka tidak memiliki alat dan paduan yang menciptakan pasar untuk mengubah perspektif Samudra Biru mereka menjadi kenyataan. Komponen yang kedua adalah memiliki alat praktis untuk menciptakan pasar dengan panduan yang tepat tentang cara menerapkannya untuk menerjemahkan perspektif Samudra Biru menjadi penawaran baru yang menarik secara komersial yang menciptakan ruang pasar baru.
Jika perspektif yang tepat merupakan masalah mengubah pemikiran strategi seseorang dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda, alat dan panduan menciptakan pasar memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat pada titik yang tepat pada proses dan melihat pentingnya jawaban. Mereka secara bersama-sama membangun kompetensi kreatif orang dan menyediakan struktur dan parameter untuk mengatur pemikiran sehingga dapat memahami dan menemukan apa yang dilihat orang lain, dan menghindar potensi jebakan yang menjebak sebagian besar organisasi. Membuat perubahan Samudra Biru merupakan perjalanan transformasi. Dibutuhkan lebih dari sekedar ide dan strategi yang jelas untuk membuka perbatasan nilai biaya baru. Untuk pergerakan menuju perbatasan baru harus melibatkan orang lain. Tanpa kerjasama dan sukarela orang lain akan berhenti. Sementara sebagian besar pekerjaan strategi ini menyelidiki sisi manusia dari organisasi. Komponen yang ketiga adalah memiliki proses humanistik, sesuatu yang kita sebut kemanusiaan dalam proses tersebut yang menginspirasi dan membangun kepercayaan orang untuk memiliki dan mendorong proses pelaksanaan yang efektif. Sebagian besar organisasi menghadapi rintangan internal untuk berubah. Ini mungkin rintangan kognitif karena orang terikat pada status quo, atau rintangan politik yang diciptakan oleh perpecahan yang dalam atau silo struktural yang melahirkan ketegangan internal dan pertikaian, atau rintangan motivasi karena orang berfokus melakukan apa yang diperlukan untuk bertahan, tetapi kekurangan energi, semangat, dan dorongan untuk membuat perbedaan nyata. Proses pergeseran Samudra Biru mencapai hal yang bukan dengan menuntut siapa untuk berubah, tetapi dengan meredakan ketakutan orang dan membangun kepercayaan diri mereka di setiap langkah. Ini merupakan dengan menenun atomisasi, pertemuan langsung, dan proses yang adil ke dalam keseluruhan perjalanan. Elemen-elemen ini adalah kunci kemanusiaan. Penelitian kami menemukan karena mereka menyentuh orang pada tingkat fundamental. Seperti yang dapat dilihat di gambar, itu merupakan 3 komponen yang menunjukkan saling melengkapi dan bekerja sama untuk menghasilkan suatu pergeseran. Mengidentifikasi 3 komponen kunci dari pergeseran Samudra Biru yang berhasil. Perspektif Samudra Biru, alat praktis untuk menciptakan pasar dengan panduan yang tepat tentang cara menerapkannya, dan kemanusiaan dalam prosesnya, bukan karena mendapatkan komponennya dengan benar setiap saat. Faktanya, organisasi sering menghadapi frustasi dan masalah karena kesalahan. Belajar dari banyak kesalahan, yang sebagian besar lebih menekankan perlunya memperkuat 3 komponen utama selama proses berlangsung. Menggeser organisasi dari Samudra Merah ke Samudra Biru tidak terjadi dalam 1 hari atau setelah 1 hari di luar lokasi. Tetapi ini juga tidak memakan waktu bertahun-tahun. Sementara peluncuran pasar terakhir dari Activity Group SEB memakan waktu lebih dari 2 tahun karena waktu yang dibutuhkan untuk mengamankan paten yang kompleks. Pergeseran Samudra Biru dari National Youth Orchestra of Iraq dan bahkan program rehabilitas komunitas skala besar pemerintah Malaysia dibuat dalam 1 tahun atau lebih. Saat organisasi mulai melihat bukti nyata tentang peluang untuk membuka terobosan batas nilai biaya, peningkatan energi dan momentum untuk berpindah dari Samudra Merah ke Samudra Biru dibuka dengan cara yang ampuh. Kemudian yang selanjutnya mengenai mengapa Blue Ocean Shift penting bagi Anda.
Tidak diragukan lagi bahwa banyak sekali industri yang membutuhkan batas nilai biaya yang baru. Misalnya industri perawatan kesehatan, energi, dan yang lain sebagainya. Pendidikan publik di Amerika Serikat, meskipun tidak secara tradisional dipandang sebagai industri, perlu dipikirkan kembali. Kinerjanya sangat rendah, sementara biaya meningkat dengan tajam. Singkatnya, kita semua membayar samudera merah di sekitar kita. Untuk membalikkan keadaan, kita perlu menghasilkan lebih banyak strategi kreatif yang dapat membuka batas biaya nilai baru dan dengan itu membuka cakrawala pertumbuhan baru yang menguntungkan. Kita membutuhkan pergeseran samudera biru. Kemudian, yang selanjutnya yaitu apa yang diharapkan. Di sini terdapat 5 langkah yang terlibat dalam membuat pergeseran samudera biru. Langkah pertama, yaitu menunjukkan kepada Anda cara memulai dengan menetapkan ruang lingkup yang tepat untuk inisiatif samudera biru Anda dan membangun tim yang tepat. Kemudian, langkah yang kedua, membahas cara mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan permainan saat ini di industri Anda dan menyelaraskan semua orang di sekitar kebutuhan untuk melakukan perubahan. Kemudian pada langkah yang ketiga yaitu proses berporos pada apa yang ada menjadi apa yang bisa terjadi, sehingga masa depan yang meyakinkan dapat dibangun. Kemudian langkah yang keempat, di mana Anda belajar bagaimana terjun ke lapangan dan menerapkan 6 jalur sistematis untuk menciptakan ruang pasar baru. Bagaimana memilih langkah samudera baru Anda, melakukan uji pasar cepat dan meluncurkan langkah Anda untuk memastikan bahwa proposisi nilai dan model bisnis Anda menghasilkan diferensiasi dan biaya rendah. Di sini, Anda belajar bagaimana memilih dan bergerak dengan cara yang menciptakan kemenangan bagi pembeli dan diri Anda sendiri. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.